Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat, sukses selalu. Bertemu kembali dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan dapur shortcut versi terbaru, yaitu versi ke 2024.6. Pada versi kali ini terdapat perbedaan dari alamat yang dulunya dapo/.index.php, sekarang hanya teman-teman tuliskan dapo shortcut saja. Kemudian pada tampilan awal ini teman-teman tidak perlu lagi menginputkan NPSN. Jadi teman-teman cukup login saja Dapodik, kemudian login di Dapo Shortcut. Baiklah teman-teman, silakan download filenya, saya sediakan di deskripsi. Nanti di dalamnya terdapat file terdapat folder Dapo Shortcut. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu kita tinggal kopikan saja foldernya. Kemudian kita pindahkan ke direktori Dapodik. Jadi kita pindahkan di sini, di Dapodik, data web, app, web, kemudian pastekan di sini. Di sini sudah ada ya. Setelah kita kopikan filenya ke sini, maka sekarang kita bisa memakainya. Nah teman-teman silakan tulis alamatnya di sini. Seperti biasa depannya sama 5774/daposhortcut. Kemudian tekan enter. Nanti tampilannya seperti ini dengan tombol login Dapodik. Teman-teman login dahulu Dapodiknya, klik saja di sini. Kemudian masuk. Setelah berhasil masuk, maka kembali lagi ke Dapo Shortcut. Tekan saja di sini reload. Nah, ketika Dapodiknya sudah login, maka di sampingnya itu nanti tertera SD teman-teman. Jadi sesuai sekolah yang kita login. Setelah itu kemudian kita klik login. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini. Ada rekap peserta didik, kemudian grafik peserta didik. Pada versi kali ini baru tersedia menu peserta didiknya untuk tambah PD baru, registrasi peserta didik, dan data periodik. Untuk rombongan belajarnya masih dalam tahap pengembangan. Jadi saya fokuskan dulu di peserta didik. Kita mulai saja pertama di menu tambah peserta didik baru. Nah teman-teman, jika siswa tersebut belum terdapat di jenjang sebelumnya, misalkan dia tidak sekolah TK, hanya bimbang, ya maka kita harus menginputkan data yang baru. Maka teman-teman bisa inputnya di sini. Saya coba inputkan nama baru, laki-laki MSN kosong. Nah, kewarganegaraan di sini bisa cari Kamerun. Nah, tempat lahir silakan. Nah, tanggal lahir sesuaikan saja. Nomor registrasi ini harus diisi. Kalau tidak diisi nanti dia akan merah. Kita isi saja sampai 16, nomor kakak sama, agama, pilih alamat jalan, alamat RT 11. Nama dusun, desa, kelurahan. Nah, di sini kita bisa mencarinya Kota Bogor. Nah, di sini Kota Bogor, atau saya cari Bogor Timur. Nah, ini ada nama Ranang Siang. Kode pos silakan isi, lintang bujur silakan diisi. Ini tempat tinggal bersama orang tua sudah terisi otomatis karena biasanya bersama orang tua. Moda transportasi jalan kaki, anak ke 1. Nah, ini teman-teman bisa mengubahnya. Ada nomor telepon, nomor HP, email, nama ayah, nik ayah, tahun lahir,
Nah, ini pendidikan ayah, pekerjaan, dan penghasilan itu sekarang kalau tidak diisi itu invalid. Maka teman-teman silakan diisi, misalkan ini sekolahnya S1, pekerjaannya karyawan swasta, gajinya sekian. Nah, kemudian nama ibu kandung, nama ibu. Nah, ini standarnya seperti ini ya, sudah saya defaultkan. Setelah semuanya selesai, teman-teman klik simpan. Nah, peserta didik baru telah ditambahkan. Kita coba lihat di aplikasi Dapodik. Nah, ini data siswa baru yang tadi kita inputkan masuk ke sini. Kita cek di validasi. Kemudian di atas ada tombol import data, silakan dipilih. Nah, ini untuk impor data siswa baru. Nah, teman-teman, pertama kita download dahulu template-nya. Kita download saja di sini. Kemudian teman-teman isi sesuai kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Nah, ini kewarganegaraan tidak menggunakan nama uraian. Misalkan ID-nya ID itu untuk Indonesia. Nah, format tanggal lahir, tanggal dahulu, kemudian bulan, lalu tahun. Nah, ini NIK harus diisi. Agama juga sama. Untuk agama juga sama, hanya ID-nya saja. Bukan ditulis uraiannya. Nah, dari mana kita tahu ID-nya? Saya sediakan di sini. Di bawah ada cari kode referensi, silakan diklik. Nah, ini silakan pilih referensinya apa. Ada kewarganegaraan. Saya pilih kewarganegaraan, maka cari di sini. Misalkan Indonesia. Nah, ini apa? Kode referensinya ini hasilnya. Jadi yang kita kopikan yaitu ini. Kita bisa klik tombol ini atau kita bisa klik saja langsung di sini. Jadi kan ini ID ya sama. Kemudian untuk ID agama, untuk Islam itu 1, Kristen itu 2. Ya, jadi silakan teman-teman sesuaikan, cari saja. Kemudian untuk referensi desa kelurahan, nah ini untuk isi, ini kan alamat jalan, kemudian ada kode wilayah. Nah, ini kode wilayah ya. Jadi tidak menginputkan wilayah kota kabupaten. Jadi kita hanya menginputkan kodenya saja, ID-nya saja. Jadi silakan cari di sini. Saya contohkan misalkan Bogor Timur, di sini saya contohkan Desa Kelurahan Tajur. Nah, ini kode referensinya. Silakan di-copy, kemudian nanti dipastekan di sini. Ya. Nah, ini kode pos, bintang, bujur, silakan diisi. Jadi yang tanda merah ini wajib ya teman-teman. Wajib diisi yang tanda merah ini. Jenis tinggal ID, alat transportasi ID, anak keberapa. Nah, ini yang ID ini ditulis ID-nya saja, bukan uraian. Kemudian ada jenjang pendidikan ayah, pekerjaan ID ayah, dan seterusnya. Ini pakai ID. Ya, jenjang pendidikan pakai ID, pekerjaan pakai ID, penghasilan pakai ID. Jadi tidak pakai uraian. Nah, untuk ID-nya silakan teman-teman di sini cari. Ini pendidikan ada, pekerjaan ada, penghasilan ada. Ya. Nah, setelah semuanya selesai, silakan disimpan. Kemudian impor di bawah ini. Kita pilih. Nah, ini ada daftar siswa baru yang sudah diisi. Kemudian klik impor. Nah, daftarnya sudah masuk ke sini. Kemudian langkah selanjutnya kita validasi terlebih dahulu.
agar data yang dikirimkan ke database ke Dapodik itu data-data yang valid sesuai data referensi Dapodik. Nah, kita klik saja di sini ya. Kita tunggu beberapa saat hingga proses selesai semua. Nah, setelah proses semuanya selesai, kemudian kita klik kirim data. Nah, lanjutkan proses, kirim 9 data peserta didik baru. Jadi ini data-data yang valid ada 9 jumlahnya. Jadi jika ada data siswa yang invalid, itu nanti yang terkirim hanya 8. Jadi ini kirim 9 data peserta didik baru, kita lanjut kirim saja. Klik di sini. Dan tunggu prosesnya berjalan sampai selesai. Nah, proses selesai, 9 peserta didik terkirim, 0 gagal terkirim. Kemudian kita tutup saja. Dan kita cek di aplikasi Dapodiknya. Kita reload. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Datanya sudah masuk. Jadi itu untuk menambahkan peserta didik baru melalui proses impor data. Sekarang ke menu registrasi peserta didik. Nah, ini ada siswa yang baru tadi. Teman-teman bisa edit langsung di sini atau teman-teman bisa melalui impor data. Jadi untuk impor data sama, untuk impor data sama ya menggunakan kode-kode referensi, bukan menggunakan uraian. Nah, jadi nanti saya tunjukkan dahulu untuk edit di sini. Nah, ini untuk edit di sini silakan teman-teman klik tombol hijau ini. Nanti muncul ini. Nah, kalau sudah ada datanya, ini siswa yang sudah terregister. Jadi nanti akan muncul ini. Nah, ini teman-teman bisa mengubah jenis pendaftaran, nomor induk, nomor seri ijazah. Ini kalau misalkan di tingkat 7 ke atas itu bisa diedit ini ya. Ini tidak bisa diedit. Nah, ini sekolah asal. Nah, ini untuk hobi. Ini untuk cita-cita. Teman-teman bisa editnya di sini. Jadi ini untuk hobi misalkan ganti copy, update. Jadi nanti akan berubah. Nah, untuk yang belum terregister, nah ini masih kosong ya. Saya coba register satu, ini nama baru. Klik saja di sini. Jenis pendaftaran saya cek dahulu di Dapodik. Nah, ini register. Nah, ini dia belum terregister ya. Saya coba registrasi di sini. Jenis pendaftarannya siswa baru. Tanggal masuk sekolah 2023. Nomor induk kosongkan dahulu, hobi, lainnya cita-cita guru atau dosen. Kemudian kita klik update. Nah, nanti akan terupdate. Kita cek di register. Kita reload dahulu. Nah, ini sudah hilang ya. Kita cari. Nah, nama baru. Nah, ini sudah terregister. Kemudian teman-teman bisa melalui proses impor data untuk updating datanya. Untuk melalui proses impor data ini, teman-teman silahkan download dahulu sesuai kelasnya, atau misalkan siswa baru yang belum terregister, silahkan saja pilih ini belum register. Nah, silahkan di download datanya. Nah, ini silakan teman-teman isi jenis pendaftaran ID, dilihat kode referensinya di sini. Nah, kalau siswa baru berarti dituliskan angka 1.
Tanggal masuk sekolah silakan teman-teman isi, sesuaikan saja. Ini PD, sekolah asal, hobi, ID hobi, cita-cita. Nah, kalau lainnya itu diisi 6 ya. Kalau ini lainnya diisi 8. Nah, nomor seri ijazah dikosongkan saja karena ini baru tingkat awal, baru tingkat sekolah dasar. Kemudian kita simpan. Lalu kita uploadkan di sini. Nah, ini pilih saja data registrasi PD belum register. Jadi ini nanti teman-teman, maaf ya, teman-teman jangan mengubah tulisan ini. Ya, emang ini dikunci, takutnya nanti dibuka. Teman-teman jangan mengubah data ini. Jadi silakan saja impor di sini, masukkan, kemudian klik impor. Nah, ini datanya sama ya. Kita validasi dahulu dan tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah selesai, kemudian kita kirim data. Lanjutkan proses, lanjutkan. Kita tunggu prosesnya selesai. Nah, prosesnya sudah selesai. Kita tutup. Dan kemudian kita cek di aplikasi Dapodik. Nah, ini kita reload saja. Nah, sudah hilang. Jadi data siswa yang baru tadi sudah terregister semua. Nah, kemudian nanti akan muncul di sini. Kita refresh. Nah, tuh. Jadi ini sekarang untuk data periodiknya belum terisi. Jadi ketika siswanya sudah terregister, maka validasi-validasi yang lain juga akan muncul. Itu teman-teman ya, untuk impor registrasi peserta didik. Kemudian ke data periodik. Nah, ini loadingnya agak lama karena melalui proses merge. Teman-teman bisa mengeditnya untuk data periodik, teman-teman bisa mengeditnya di sini langsung. Nah, ini 10-10 kita coba edit. Nah, tinggi badan 120, 32, tingkat kepala 49, saudara kandung 1. Nah, ini jarak rumah ke sekolah. Jika melebihi jarak 1 km, maka ini isian terbuka. Ketika kembali lagi, ini isian kosong, kemudian terkunci. Nah, ini waktu 10 menit kita update. Nah, ini data sudah update. Nah, teman-teman juga bisa melalui proses import data. Nah, ini teman-teman silakan pilih kelas untuk yang belum update atau belum membuat data periodik, maka silakan teman pilih saja periodik baru ya, karena di sini masih kosong. Jadi data periodiknya masih kosong, teman-teman silakan saja pilih periodik baru. Kita untuk setelah berhasil di-download, nah ini tinggi berat badan silakan diisi 120 misalkan, berat badan 32 misalkan, tingkat kepala 49 misalkan, jumlah saudara kandung 1 ataupun 2 silakan diisi, jarak rumah ke sekolah, nah ini jarak rumah ke sekolah isikan 1 jika jaraknya kurang dari 1 km, dan isikan 2 jika jaraknya lebih dari 2 km. Nah, ketika kita mengisikan 3 misalkan ya, karena 3 itu tidak ada data referensinya, maka nanti di aplikasi itu akan invalid. Nah, ini jarak rumah ke sekolah. Jika jarak rumah ke sekolah, jika di sininya 2, maka jarak dalam kilometernya silakan isi. Nah, ini waktu tempuh jam, berapa jam. Nah, ini waktu tempuhnya menit, berapa menit. Silakan diisi. Silakan di sini 15 menit karena tidak sampai dalam hitungan jam. Kita simpan dan kita upload di sini. Nah, ini pilih periodik. Kemudian kita import. Kita mulai untuk validasi data. Nah,
ada satu data yang invalid. Jadi untuk jaraknya itu invalid. Kita cek. Nah ini jaraknya, jarak rumah ke sekolahnya harusnya diisi angka 1 atau 2. 1 untuk kurang dari 1 km, 2 untuk jaraknya lebih dari 1 km. Jadi isikan di sini 2. Kemudian jaraknya berapa kilometer? 1. Kita simpan. Lalu kita upload kembali. Kita validasi. Nah, jadi kalau misalkan datanya sudah sesuai, validasi itu akan itu bisa teman-teman tombol kirim. Jadi teman-teman silakan kirim. Nah, lanjut proses kirim 11 data periodik peserta didik lanjut. Kita tunggu beberapa saat. Proses sudah selesai. Sekarang kita cek di Dapodik. Nah, ini yang tadinya masih kosong, kita refresh. Nah, ini sudah terisi. Nah, begitu teman-teman ya. Nah, untuk menu-menu yang lain, seperti seperti membuat jadwal pembelajaran yang ada di versi-versi sebelumnya, itu teman-teman masih bisa memakainya. Jadi yang file dapur shortcut versi terbaru itu masih bisa dipakai. Jadi misalkan di sini yang versi 5.2 kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita ke dapur, kita ke alamat yang dulu, dapur index.php. Nah, ini teman-teman masih bisa diakses. Jadi silakan teman-teman, jika ini masih bisa dan masih dibutuhkan, silakan teman-teman pilih buat saja di sini. Nah, ini berhubung saya belum membuat jadwal pembelajaran, maka di sini masih kosong. Nah, baiklah teman-teman, begitu untuk dapur shortcut versi terbaru ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.